wong kok ora jawani. Orang jawani niku ya karena tidak ada unggah-ungguh tata krama tepa slira dan tidak tahu bahwa ilmu-ilmu yang diterapkan orang Jawa itu tentang kaweruh, kawedarane rohan. Memang kita berspiritual ke dalam diri kita untuk mengenal sang sangkan parannya dumadi. Selamat pagi Bu Kanti, rahayu. Rahayu Sagung dumadi. Ini Bu terkait spiritual Jawa Bu ya. Kan banyak orang-orang kita, terutama orang Jawa sendiri yang merasa kehilangan jati diri Bu. Contoh adat-adat Jawa sudah banyak yang dihilangkan gitu. Nah, unggah-ungguh sama orang yang lebih tua sekarang sudah hampir punah Bu. Menurut Bu Kanti selaku salah satu spiritualis Jawa, sebetulnya spiritual Jawa yang sejati, terus orang Jawa itu yang bener-bener wong Jawa sing jawani itu seperti apa Bu Kanti? Ya, begini Mas ya, orang Jawa sendiri itu kesadaran. Okay. Jawa ini juga orang Jawa itu sudah berspiritual sejak dulu Mas ya. Tentang pertama sudah mengenal Tuhannya, tentang sang sangkan paraning dumadi. Betul. Itu sang sangkan paraning dumadi itu sudah meyakini bahwa sang sangkan parang dumadi, sangkan dari sang pencipta sendiri, dari awal, dan dumadi itu akhir, dari awal kehidupan semua makhluk dan akhir dari kehidupan. Sedangkan kita memahami untuk perilaku spiritual Jawa sendiri juga tahu menata ada tata caranya tentang unggah-ungguh, tata krama dan tepa slira itu orang Jawa. Sebagai orang Jawa juga harus praktek itu unggah-ungguh, tata krama, tepa slira. Ada unggah-ungguh yang tua, ada unggah-ungguh tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan tetangga atau bermasyarakat. Tepa slira, unggah-ungguh, tata krama dan diatur dengan kebaikan, perilaku yang sopan santun itu tata krama. Adab kesopanan. Tentang tepa slira. Tepa slira itu saling menghormati. Nah, itu yang biasanya orang Jawa itu karena saling menghormati dengan orang lain, lupa dengan dirinya sendiri, Mas. Bahwa kita itu orang-orang yang sangat baik. Jadi kadang-kadang dimanfaatkan. Seperti itu. Untuk Jawa sendiri itu sudah kaweruh. Makanya kata kadang-kadang wong kok ora jawani. Orang Jawani niku ya karena tidak ada unggah-ungguh tata krama tepa slira dan tidak tahu bahwa ilmu-ilmu yang diterapkan orang Jawa itu tentang kaweruh itu kawedarane rohan gitu katanya. Ya bukan katanya, memang kita berspiritual ke dalam diri kita untuk mengenal sang sangkan parannya dumadi itu. Begitu. Lalu apalagi Mas ya? Tentang mengerti apa ya itu? Unggah-ungguh. Nah, unggah-ungguh sudah. Tentang kaweruh sendiri. Tentang kaweruh sendiri itu spiritual Jawa itu kenapa kita harus memahami diri kita sendiri. Itu makanya tidak ada kitab yang pasti ya di Jawa itu karena
orang Jawa itu ilmunya wingit. Pak pernah teman ilmu Jawa itu wingit. Nah, wingit itu kan termasuk angker, mistis dan sebagainya. Betul. Dan tidak semua harus paham. Soalnya harus memahami dirinya sendiri. Jadi itulah kata-kata wingit itu antara kamu dan aku tidak sama tentang pemahamannya. Makanya ada kita saling menghargai saja untuk mengetahui, untuk bersosialisasi tidak harus sama. Mengetahui bagaimana Tuhan itu sendiri, sang-sangkan paranya dumadi itu memberi penjelasan pada kita. Dengan perjalanan orang-orang dulu itu dengan perjalanan Tapobroto untuk memahami tentang ilmu-ilmu wingit itu. Dan biasanya tidak ditulis tapi diwedar, tidak boleh ditulis atau ya tidak boleh hanya ilmu-ilmu yang diwedar. Maksudnya ilmu-ilmu diwedar itu hanya dibicarakan tanpa boleh ditulis. Jadi kenapa buku nggak boleh ditulis? Iya, karena hasilnya tidak sama. Oh, gitu ya. Hasilnya antara orang satu dengan Beda, orang ya? sama itu beda. Tergantung niatnya orang juga. Ilmu itu tergantung niatnya. Kalau menurut ilmu-ilmu orang Jawa, jadi kita berspiritual untuk mendalami diri kita sendiri. Makanya ada yang bertapa atau puasa dan sebagainya itu untuk apa? Mendapat wisik. Nah, wisik ya. Wisik itu sebagai pegangan orang itu sendiri. Karena wisik yang saya dengan wisik orang lain tidak sama. Itu sudah menyadari kalau orang Jawa, Mas. Tentang ilmu, kenapa sekarang itu kok banyak yang dicari tentang kaweruh dengan berbagai aliran, itu juga untuk memahami sang-sangkan paranya dumadi itu. Memahami awalnya kehidupan dan akhirnya kehidupan. Dengan tahu diri kita sebagai apa di situ. Paham toh? Setiap orang punya cerita berbeda dan semua memahami bahwa kita ada yang ada yang menjalani kan, tinggal menjalankan, ada yang menjalankan dah. Semua spiritual atau semua peraturan tentang keyakinan itu ada. Makanya dari sang-sangkan parangnya dumadi itu memberi lelaku orang yang berbeda-beda. Dan perjalanan kita situ, pemaham situlah kita bisa tahu tentang Tuhan kita masing-masing. Kita sebagai apa, kita harus bagaimana untuk memahami dengan kehidupan, kan gitu Mas. Jadi intinya Bu, orang Jawa itu tidak perlu belajar dari kitab-kitab yang tertulis, sudah bisa mengetahui tentang apa arti kehidupan sebenarnya gitu. Sebetulnya kitab dari yang tertulis itu juga ada Mas, jadi serat-serat itu sebagai lambang filosofi, tapi tidak semua orang belajar filosofi. Banyak orang Jawa itu belajar dengan dirinya sendiri, dari dalamnya sendiri, spiritual dan lelakunya sendiri. Biasanya orang Jawa itu diberi seperti diberi keyakinan. Ya harus yakin tentang bahwa hidup ini memang jalani. Dari situ kita dari kitab-kitab yang ada itu sebagai cara tahu atau cara untuk tahu sang-sangkan parangnya dumadi dari kitab-kitab itu. Tapi olehnya berbeda-beda Mas. Dan bagaimana kita menjalani juga, soalnya kita ditempatkan di mana. Jadi berspiritual dengan cara mereka dan lingkungan mereka. Jadi seperti itu. Kita tahu Bukati bahwa kita hidup itu ada yang menghidupi ya. Nah, cara orang Jawa untuk mengetahui, untuk membuktikan bahwa yang menghidupi hidup itu siapa, itu bagaimana Pak? Ya menghidupi, kan kita kadang-kadang tahu ya Mas ya, keinginan kita kadang-kadang saya mau di pegunungan atau kita mau ke laut, tapi kita kadang-kadang tidak jadi dengan keinginan saya. Banyak yang keinginan kita itu tidak tercapai, tapi kita masih hidup kan. Tapi kadang-kadang perjalanan itulah
dari perjalanan itu kita tahu, oh ternyata semua tidak dengan keinginan saya. Lalu dengan keinginan siapa kita berjalan kan gitu. Nah itu untuk memahami antara saya ego lah, keinginan pikiran saya mau inginnya jadi bupati ya. Tapi tidak, kenapa dengan berbagai cara tidak jadi. Nah itulah kita baru memahami bahwa kita ada yang menghidupi, ada yang mengendalikan. Seperti itu. Nanti penjabarannya bisa tahu dirinya sendiri.